Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Tauhid bab al-khawf minasyirk. Mengapa kita harus takut syirik? Dalil-dalilnya banyak. Salah satu dalilnya yang paling utama sudah kita bahas, yaitu qaulullahi azza wa jal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kali ini kita memasuki pembahasan qala al-Khalilu alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Al-Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Beliau mengatakan di dalam doanya, di antara doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam terkait dengan harusnya kita takut syirik adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari peribadatan terhadap berhala. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu siapa? Orang yang sudah dinobatkan sebagai imamul muwahhidin. Inna Ibrahim kana ummah. Bahwa Ibrahim alaihissalam sesungguhnya walaupun sendirian dia senilai dengan satu umat. Kenapa? Karena tauhidnya. Karena jauhnya dari syirik. Orang semacam Nabi Ibrahim alaihissalam masih takut terjerumus ke dalam syirik dan memohon-mohon kepada Allah agar dijauhkan dari syirik juga keturunannya. Jangan sampai musyrik. Itu Nabi Ibrahim aja. Lah kita ini siapa? Nabi bukan, ya, Rasul bukan, anak Nabi bukan, cucu Nabi bukan. Ya kalaupun cucu Nabi, seandainya ini ada yang menonton video saya, orang yang mungkin dalam silsilah nasabnya memang benar cucu Nabi. Seandainya pun Anda cucu Nabi, bukan berarti boleh untuk menyepelekan masalah syirik. Bapak moyangnya para nabi yang disebut dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, takut syirik. Dan takut keturunannya terjerumus ke dalam syirik. Mohon-mohon kepada Allah agar dijauhkan dari syirik. Lah kita ini siapa dibanding Nabi Ibrahim alaihissalam? Jadi waspadalah terhadap syirik. Kemudian di sini ada kata al-asnam. Al-asnam ini apa? Kita biasanya menyebutnya berhala. Dan kalau disebut berhala itu biasanya pikiran kita langsung tertuju kepada sebuah patung. Lalu kalau bukan patung bagaimana? Berhala yang disebut dengan al-asnam, ini sebutannya juga di dalam ayat yang lain itu ausan. Ini juga pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pernyataan beliau kepada kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Perkataan ini dimonumentalkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah awsan. Pemaknaan awsan dan asnam yang benar adalah dua-duanya itu bisa tertuju kepada semua yang disembah selain Allah. Maka kalau ada orang memberikan sesajen kepada kuburan, ya kuburan itu sonam, wasan, berhala.
memberikan sesajen kepada pohon yang dikeramatkan, berarti pohon tersebut ya wathan, sonam juga, berhala juga. Jadi jangan dianggap wah ini bukan patung, berarti bukan berhala yang dimaksud. Tidak. Termasuk yuk keris, yuk pohon, yuk kuburan. Kalau ada yang menyembah sapi, yuk sapi, kerbau, dan yang lain selain Allah itu yang disembah. Itu ausan, asnam. Kemudian di dalam ayat tadi wajunubni wa baniya an na'budal asnam, lanjutannya itu kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam takut syirik? Beliau menyebut Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut, ausan dan asnam tersebut banyak telah menyesatkan manusia. Ya. Baik. Kemudian di antara dalil yang mengharuskan kita takut syirik disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di sini, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu fasu'ila anhu faqal ar-riya. Dalam hadis disebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Hal yang paling menakutkan dan aku takutkan kalian terjerumus ke dalamnya adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, apaan tuh syirik kecil? Berarti ada syirik besar dan ada syirik kecil. Sebelumnya kita mengenal ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini ada syirik besar dan ada syirik kecil. Kalau secara mudahnya terkait dengan bab ini, kita bisa paham bahwa kalau syirik kecil saja ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apatah lagi syirik besar. Nah, syirik kecil ini apa? Kalau syirik besar kan jelas memberikan persembahan, menyembah, ubudiyah kepada selain Allah. Nah, kalau syirik kecil ini adalah segala perkataan dan perbuatan yang menjadi media, yang mengarah, yang melancarkan jalannya menuju syirik besar. Kemudian dijawab secara teknis, praktis yang paling mudah untuk dilihat. Kata Nabi SAW, syirik kecil itu adalah riya. Nah, riya ini kan jelimet di dalam hati. Orangnya masing-masing yang tahu. Misalnya kita bersedekah. Kemudian kita berikan kepada panitia penerima sedekah. Kepada Mahalaziz lah misalnya ya. Lembaga amil zakat infak sedekah yang ada di pesantren Al-Ma'had namanya Mahalaziz. Kita titip sedekah kita. Kemudian kita katakan, oh, Anda kok tidak menulis nama saya? Dan kenapa Anda tidak tulis kartu selamat dan sebagainya sebagai penghargaan kepada saya? Bukankah itu lazimnya seperti itu? Saya marah. Kenapa Anda tidak menulis nama saya, tidak membuatkan plakat atau apa? Sehingga saya kok tidak dikenal sebagai ahli sedekah.
saya tidak terima, maka setelah ini saya tidak akan sodakoh kepada lembaga Anda. Tidak akan saya titipkan sodakoh kepada Mahal Aziz. Saya tersinggung. Nah ini riya. Kenapa? Jelimet di dalam hati. Orang nggak lihat. Tapi dari perkataan dan perilaku kenyataannya ya bisa dinilai. Oh ini riya. Ya, tetapi sekedar dituliskannya saja nama seseorang di dalam daftar penyumbang itu tidak serta-merta membuat pelakunya jadi riya. Ya, karena riya ini terkait dengan hati, maka kita juga tidak boleh serta-merta gampang-gampang menyebut ini riya ini. Ya, dia bersodakoh karena riya. Jangan. Riya ini urusannya hati orang. Hanya Allah dan dirinya sendiri yang tahu apakah dia riya atau tidak. Inti daripada hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya riya itu sekecil-kecilnya riya ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ada kemungkinan diremehkan karena kecil. Maka dari itu, sekecil ini saja bisa menghanguskan pahala kita, apalagi yang besar. Itu tentang syirik. Kemudian berikutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan riwayat yang beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan fi hal wa huwa yad'u min dunillahi niddan, masih memiliki dosa. Dosanya apa? Memohon, beribadah, memberikan persembahan kepada niddan. Apa itu niddan? Tandingan bagi Allah. Artinya mempertandingkan Allah dengan yang lain. Ini yang membuat syirik itu jadi semakin dahsyat, harus kita hindari. Karena sesungguhnya seorang musyrik itu mempertandingkan antara Allah dengan selain Allah, yang sebenarnya tidak ada tandingannya. Maka ini sebuah kelancangan yang sangat lancang. Maka dari itu pantas, kata Nabi SAW, dakhalan nar, orang seperti itu masuk neraka. Kemudian asy-syarih di sini mengambil penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. An-niddu asy-syabih. Asal makna an-niddu adalah asy-syabih, artinya yang diserupakan. Fulanun niddu fulan, nid wa niddu yadihi ay misluhu wa syabihuh. Kalau kita katakan dalam bahasa Arab, fulan niddu fulan, seseorang fulan itu seperti fulan. Atau niddu yadihi, seperti tangannya. Berarti misluhu wa syabihuh. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang serupa. Padahal kalian tahu tidak ada tandingan bagi Allah.
Qauluhu man mata wa huwa yad'u lillahi niddan ay yaj'alu lillahi niddan fil ibadah yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi dakhalan nar. Maka yang dimaksud dengan barang siapa yang mati dalam keadaan beribadah kepada selain Allah, yang diserupakan, disamakan dengan Allah. Artinya meminta kepadanya, beristighatsah kepadanya, ini masuk ke dalam neraka. Wa'lam anna ittikhadhan niddi ala qismain. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, menjadikan selain Allah sebagai nid, tandingannya Allah, itu ada dua bagian. Yang pertama, al-awwal an yaj'alahu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah au ba'dihha kama taqaddam wa huwa syirkun akbar. Menjadikan pihak tersebut bersama Allah. Ini semacam power sharing. Allah dikasih, dia juga dikasih. Sama. Menyamakan dengan Allah. Wathani, ma kana min naw'i syirkil asghar. Ka qawlir rajul, ma sya'allahu wa syi'ta. Walaulallahu wa anta. Menjadikan selain Allah sebagai hal yang disamakan dengan Allah, juga bisa masuk ke dalam syirik kecil. Syirik kecil diantaranya pernyataan seseorang, ini semua berkat Allah dan berkat kemurahan Bapak. Kemurahan Bapak. Dan kata dan ini berarti menyamakan antara Allah dengan yang lainnya. Ini adalah syirik. Tapi ini syirik kecil. Termasuk syirik kecil yang menjadi media jalan menuju syirik besar. Kalau keyakinan ini kemudian dilembagakan di dalam hati, kemudian dilanjutkan menjadi sebuah keyakinan yang melekat, maka bisa mengejawantah dalam bentukan syirik besar ke depannya. Sebagaimana kalau seseorang punya pengagungan terhadap wali, terhadap orang saleh, orang alim, kecintaannya ini tatkala membesar, menggelembung, menjadi sebuah keyakinan yang melejit, menjadi lebih besar daripada kadar yang sesungguhnya kecintaan kepada makhluk. Akhirnya sampai meyakini bahwasanya doa kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui kiai ini, wali ini yang ada dalam kuburan ini. Nah, ini sudah syirik besar. Jalannya mana? Jalannya tadi adalah pengagungan yang berlebihan. Di antaranya adalah dengan kata ini, Masya Allahu wa syi'ta. Laulallahu wa anta. Andaikan tidak ada Allah dan tidak ada Anda. Apalagi kalau dikatakan seandainya tidak ada Bapak, seandainya Bapak tidak menolong, seandainya Bapak tidak bantu. Yang lebih parah lagi kalau orang menyumbang kepada pesantren, kepada sebuah majelis taklim, kepada sebuah pesantren, kepada sebuah sekolah. Kemudian mengklaim, coba kalau seandainya tidak saya, kalaulah tidak ada saya, kalau tidak saya bantu, nggak akan berdiri tuh. Nah, ini muskilahnya lebih besar. Baik, saudaraku sekalian. Ini adalah sebagian dari dalil-dalil yang kita dapatkan di dalam kitab ini. Semuanya mengharuskan kita takut akan dosa syirik. Terakhir dari dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif adalah wali muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anna bahwa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa menemui Allah nanti di akhirat, tidak membawa dosa syirik sedikit pun, masuk surga. Sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang menemui Allah dalam keadaan membawa dosa syirik sekecil cuil pun, pasti masuk neraka. Na'udzubillah. Ikhwas sekalian, tentunya syirik yang dimaksud dalam hadis ini secara mutlak nggak ada kaitan dengan dosa besar, syirik besar maupun syirik kecil. Selama itu dosa syirik, maka ini mengakibatkan seseorang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Permasalahannya, orang itu akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya atau tidak, maka di sini dibedakan. Ya, dibedakan. Orang-orang ahlus sunnah wal jamaah tidak menggampangkan memvonis kafir, apalagi sampai memvonis di neraka selamanya. Tapi urusan syirik ini betul-betul harus kita takuti. Demikian saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, kita telah selesaikan pembahasan dalil-dalil yang terkait dengan rasa takut kepada syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.